Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah. Tunggu, ini bajunya kurang rapi deh. Nah, ini baru rapi. Perkenalkan, nama saya Fadilah. Saya dari kelompok 4. Dan saya ingin mempresentasikan tentang reliabilitas instrumen. Sebelum itu, saya juga ingin memperkenalkan teman saya, yaitu... Halo semuanya, nama gue Muhammad Fatih Asyibli dan gue rekannya Apip. Tapi sebelum ke materi, ada nih yang mau disampaikan sama Apip. Langsung aja cek this out. Benar banget nih. Sebelum kita masuk ke materi, kita jelasin dulu sejarah statistik. Jadi, pada 1749, Gottfried Achenwald menggunakan statistik dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan analisis data kenegaraan dengan mengartikannya sebagai ilmu tentang negara. Pada awal abad ke-19, telah terjadi pergeseran arti menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Sir John Sinclair memperkenalkan nama statistik dan pengertian ini ke dalam bahasa Inggris. Jadi, statistika secara prinsip mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Pengumpulan data terus-menerus, khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang berubah setiap saat. Silakan Fatih untuk melanjutkan. Lalu, pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, statistika mulai banyak menggunakan bidang-bidang dalam matematika, terutama probabilitas. Cabang statistika pada saat ini sangat luas digunakan untuk mendukung metode ilmiah. Statistika inferensi dikembangkan pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh Ronald Fisher, yaitu peletak dasar statistika inferensi, Carl Pearson, yaitu metode regresi linear, dan William Seligos, yaitu meneliti problem sampel berukuran kecil. Penggunaan statistika pada masa sekarang dapat dikatakan telah menyentuh semua bidang ilmu pengetahuan, mulai dari astronomi hingga linguistika, bidang-bidang ekonomi, biologi, dan cabang-cabang terapannya, serta psikologi banyak dipengaruhi oleh statistika dalam metodologinya. Akibatnya lahirlah ilmu-ilmu gabungan seperti ekonometrika, biometrika, dan psikolometrika. Meskipun ada kubu yang menganggap statistika sebagai cabang dari matematika, tapi orang lebih banyak menganggap statistika sebagai bidang yang banyak terkait dengan matematika melihat dari sejarah dan aplikasinya. Di Indonesia, kajian statistika sebagian besar masuk ke dalam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, baik dalam departemen tersendiri maupun tergabung dengan matematika. Cukup sekian sejarah dari statistika dan akan dilanjutkan oleh aku. Tunggu dulu dong. Udah materi aja. Reliabilitas instrumen. Reliabilitas instrumen adalah ukuran konsistensi suatu alat ukur dalam menghasilkan skor yang sama pada pengukuran berulang dengan subjek yang sama, meskipun dilakukan pada waktu dan kondisi yang berbeda. Menurut Allen dan Gen, 1979, sebuah instrumen dianggap reliable jika skor yang dihasilkan sangat mendekati skor sesungguhnya yang dimiliki subjek penelitian. Reliabilitas pada dasarnya menunjukkan tingkat kepercayaan dan stabilitas instrumen penelitian dalam memberikan hasil pengukuran yang konsisten dan dapat diandalkan. Reliabilitas instrumen memiliki beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan tes. Adalah metode uji reliabilitas yang dilakukan dengan memberikan instrumen yang sama kepada kelompok responden yang sama dalam dua waktu berbeda dengan tujuan menilai konsekuensi hasil pengukuran. Kelemahan utama metode ini adalah carry over effect, di mana responden dapat dipengaruhi oleh pengalaman tes pertama seperti mengingat jawaban sebelumnya atau memperbaiki kesalahan yang dapat mempengaruhi validitas hasil pengukuran. Yang kedua, pendekatan bentuk paralel, mengharuskan adanya dua instrumen tes yang setara dalam jumlah item, tujuan, dan indikator untuk mengestimasi reliabilitas melalui korelasi skor kedua tes. Tantangan utama adalah sulitnya membuat dua instrumen benar-benar paralel, meskipun hal ini dapat didekati dengan teori dan prosedur tertentu. Pendekatan ini memiliki kelemahan seperti efek latihan dari tes pertama atau kelelahan jika tes dilakukan bersamaan dan terlalu panjang. Yang ketiga ada pendekatan konsistensi internal, mengestimasi reliabilitas dengan hanya menggunakan satu instrumen dalam satu kali tes untuk melihat konsistensi antara butir soal dengan bagian lain atau keseluruhan tes.
Instrumen dapat dibelah menjadi dua atau lebih, bahkan hingga setiap butir soal menjadi satu bagian, dengan syarat setiap belahan homogen dalam jumlah, tingkat kesukaran, dan isi. Pendekatan ini menghindari kelemahan dari metode lain seperti pengulangan tes atau kebutuhan instrumen paralel. Silakan Pati lanjut. Oke, setelah materi yang telah dijelaskan oleh Pep, kita langsung beranjak nih ke materi berikutnya, yaitu mengestimasi reliabilitas setelah pembelahan. Yang pertama adalah formula Spearman-Brown, digunakan untuk mengestimasi reliabilitas instrumen melalui pembelahan tes menjadi dua bagian paralel, baik dengan skor dikotomi maupun tidak. Koefisien reliabilitas dihitung dari korelasi antara skor kedua belah menggunakan rumus Rxx sama dengan 2 dalam kurung R1 kali 2 per 1 plus R1 kali 2, di mana Rxx adalah koefisien reliabilitas dan R1 kali 2 adalah korelasi kedua belahan. Lanjutnya nih adalah formula Rulon, digunakan untuk mengestimasi reliabilitas instrumen tanpa asumsi variasi yang sama antara kedua belahan tes. Reliabilitas dihitung berdasarkan varian perbedaan skor kedua belahan S D kuadrat dibandingkan dengan varian skor tes Sx kuadrat menggunakan rumus Rxx sama dengan 1 dikurang SD kuadrat per Sx kuadrat. Formula ini cocok untuk instrumen dengan skor dikotomi dengan menghasilkan estimasi reliabilitas keseluruhan tes. Lalu setelah itu ada koefisien alfa, digunakan untuk mengestimasi reliabilitas instrumen, terutama jika asumsi paralel tidak terpenuhi, dengan syarat asumsi T ekuivalen harus dipenuhi. Reliabilitas rendah bisa terjadi karena asumsi T ekuivalen tidak terpenuhi, meskipun sebenarnya reliabilitas instrumen mungkin lebih unggul, lebih tinggi. Formula Cronspach untuk belah kedua adalah Rxx lebih besar daripada A sama dengan 2 dalam kurung 1 dikurang S1 kuadrat plus S2 kuadrat per Xx kuadrat, di mana S1 kuadrat dan S2 kuadrat adalah varian skor belahan dan Sx kuadrat adalah varian skor total. Lalu setelah itu ada koefisien alfa yang formula umum dapat digunakan untuk pembelahan tes menjadi beberapa bagian, sehingga setiap belahan hanya berisi satu butir soal dengan syarat tiap belahan asumsi T ekuivalen. Rumusnya A sama dengan dalam kurung K per K-1 dikali dalam kurung 1 min sigma SJ kuadrat per XX kuadrat, di mana K adalah jumlah belahan tes, SJ kuadrat adalah varian setiap belahan, dan Sx kuadrat adalah varian skor total. Lanjut ke formula Kruger-Richardson, KR20 dan KR21. Digunakan untuk mengestimasi reliabilitas tes dengan skor dikotomi. KR20 membelah tes sebanyak jumlah item soal, sehingga tiap belahan hanya membuat satu item dengan rumus KR-20 sama dengan dalam kurung K per K-1 dikali dalam kurung 1 dikurang sigma P dalam kurung 1 kurang P per Xx kuadrat, di mana K adalah jumlah item, Xx kuadrat adalah varian skor total, dan P proporsi subjek yang menjawab benar. Lalu ke KR21, dengan versi sederhananya dari KR20 menggunakan rata-rata P dengan rumus KR-21 sama dengan dalam kurung K per K-1 dikali dalam kurung 1 dikurang KP dalam kurung 1 min P per Xx kuadrat. Cocok untuk tes dengan jumlah item kecil dengan skor dikotomi. Oke, kita langsung beranjak ke contoh soal ini, teman-teman. Di situ terlihat jelas ya, ada tabelnya dan juga di sebelahnya ada jawabannya. Kita ke tabelnya dulu. Di situ terdapat butir 1, butir 2 hingga butir ke-6. Dan di situ ada tabelnya juga dan ada sigma I kuadrat. Jadinya sigma I kuadrat itu 23 kali 23 gitu, teman-teman. Nah, untuk yang di bawah tuh yang ditebelin itu adalah sigma dari butir 1, butir 2, butir 3, dan di situ ada sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu adalah sigma X yaitu misalkan 49 ini di butir 1, 49 dikali 49 jadinya 179 gitu, teman-teman. Dan kita langsung beranjak nih ke jawabannya. Di sini ada S kuadrat butir 1
itu rumusnya itu sama dengan 179 nih, yaitu sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat minus 15, yaitu 15 itu ada 15 nomor di sini teman-teman, dibagi 15 dia dapat hasil 1,26. Begitu juga untuk x kuadrat butir 2. Di butir 2 itu sigma x kuadrat itu ada 200 teman-teman, dan di situ ada 52 kuadrat, yaitu sigma x kuadrat per 15. Lagi 15 ini didapat dari banyaknya nomor yang ada di tabel ini, dibagi 15 lagi teman-teman, sama dengan 1,32. Begitu pula dengan butir ketiga, butir keempat, butir kelima, dan butir keenam. Ini ada salah tulis nih teman-teman, ada salah typo, salah 6 bukan 7. Jadinya untuk yang butir ketiga itu ada 184 ya, dari sini ada, teman-teman bisa lihat sendiri, dikurang 50 kuadrat per 15, terus dibagi 15 lagi teman-teman, jadi hasilnya 1,16. Begitu juga butir 4 teman-teman, 168. Lihat di sini ada 168 di paling bawah, lihat teman-teman, ada di sigma x kuadrat dikurang 48 kuadrat, bisa harus ada kuadratnya juga, itu di butir 4 teman-teman, di sigma x. Terus kalian bisa lihat di sini ada dibagi 15 lagi teman-teman, seperti sama kayak butir kedua, butir ke-1, butir ketiga itu sama, dibagi 15 lagi teman-teman, dan dia mendapatkan hasil 0,96. Untuk butir kelima juga sama teman-teman, 185 nih, kalian bisa lihat di situ di paling bawah, di butir kelima di paling bawah itu ada 185 dikurang 49 teman-teman, di atasnya di sigma x itu 49 atasnya, dibagi 15, terus dibagi 15 lagi teman-teman, dia mendapatkan hasil 1,66. Begitu pula juga untuk butir ke-6, yaitu sigma x kuadrat, yaitu yang 201 itu teman-teman bisa lihat sendiri ya. Lalu dikurang 53 kuadrat, yaitu sigma x yang bisa kalian lihat sendiri, dan dibagi 15 lagi teman-teman, karena ini n-nya itu ya nomor yang ada di tabel. Lalu dibagi 15 lagi teman-teman, dia dapat menghasilkan 0,92. Lalu kita beranjak nih teman-teman kita hitung semuanya teman-teman, hitung semuanya, itu menjadi sigma s kuadrat butiran sama dengan s kuadrat butiran 1 sampai ke 6 kita jumlahin semua teman-teman di sini, kayak 1,26 plus 1,32 plus 1,16 plus 0,96 plus 1,66 dan 0,92 sama dengan 7,27 gitu teman-teman. Itu hasilnya itu ada di 6.331. Jadinya ST kuadratnya itu sama dengan 6.331 dikurang 301 kuadrat, itu dari teman-teman sigma dari jumlah sigma x ya. Sigma x ini kalian bisa lihat sendiri, dibagi 15 lagi teman-teman. 15 itu dari nomor butiran di sini, nomor yang ada di tabel ini, dan dibagi 15 lagi teman-teman, sama kayak di atas, sama dengan hasilnya dia mendapat hasil 19,40. Nah sekarang kita cari R nya teman-teman, sama dengan K dan kurung K per K-1 dikali 1 dikurang sigma S B kuadrat per ST kuadrat teman-teman, sama dengan K nya itu 6 teman-teman, karena ada 6 butir. 6 per 6 dikurang 1 dikali 1 dikurang sigma S B kuadrat itu tadi 7,27 per ST kuadrat teman-teman. Di sini kan udah jelas tertera 19,40. Jadinya dari semua penjumlahan ini sama dengan 0,75. Jadi gitu teman-teman, untuk mengerjakan soal yang ada di sini, yang ada di PPT, yang bisa teman-teman lihat sendiri ya. Oke, contoh soal ini menjadi penutup juga untuk video kali ini. Saya sudahi saja video pembelajaran kali ini ya. Sekian dari saya dan juga rekan saya Apip. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap belajar.
utamakan belajar, jangan keseringan main game online. Ciao.